hari. Oh, gimana? Curhat bagaimana ini? Kira-kira. Curhat capek. Nggak. Capek? Iya, capek banget. Loh, terus piye? Ya, kesel aja rasanya, lagi kesel banget. Kayak sekarang kan ini orangnya kan lagi pada pergi semua. Terus? Lagi pada Cina semua. Nah, ini kan karena rumahnya kan ada dua nih. Satu daerah sana, yang satu daerah sini. Sana sama sini ya. Nah, sana sama sini. Nah, setiap hari aku kan ada anak di sini kan 3 nih. Anaknya 3, cewek semua, sekolah sih masih. Karena sekarang kan mereka lagi pada piknik, liburan sekolah. Dia ada saudara di Cina, dia lagi pada di Cina. Nah, jadi aku menetap di rumah yang sana. Di rumah sana, aku menetap di rumah sana yang sesuai kontrak. Nah, rumahnya ini ada 2, yang sana sama sini. Nah, sekarang aku lagi ada yang di sini. Di rumah sini, ya Allah, rumahnya mah di hutan. Ini bukan rumah, hutan. Terus akhirnya gimana? Ya, aku di sini lagi sendirian sih. Aku ditinggal di rumah sendirian, nggak ada siapapun. Harus beres-beres di rumah sini, di 2 rumah. Aku kesel banget. Harus motong rumput segala, ya Allah. Ya istirahat dulu, tidur dulu, makan dulu. Nanti baru dilanjut lagi, gitu loh. Iya sih, tapi rasanya udah kayak, ya Allah, gue udah stres banget ngeliat kondisi ini. Bener-bener kayak dihuni, ini rumah nggak dihuni. Walah, sama ini wedi toh. Sampai apa ya itu? Ya Allah Bang, gimana nggak takut? Ini mah lahan kosong, rumahnya kan dikelilingi semua. Aku nggak bisa keluar. Jadi ini tuh dikode pakai barcode, pakai kode kayak gitu tuh kalau mau keluar. Sedangkan aku tuh nggak tahu. Jadi aku berasa kayak lagi lagi di penjara, nggak tahu. Untuk ke jalan raya naik angkot aja tuh jauh banget. Rumah itu tidak ada dalam kontrak kan? Bukan, nggak ada. Di kontrak nggak ada. Di kontrak aku di rumah sana. Ya bisa menolak loh, telepono majikan. Iya kan aku masih belum selesai kontrak. Aku masih anak baru intinya loh, masih nol, jadi tuh takut. Ya nek tamen tak. Itu tuh takut nanti takut diintermin. Ya nek takut terus piye? Nanti kan kalau kata orang-orang ya, atau misalkan masih nol nih, kamu kalau diintermin nanti kamu susah cari lagi. Aku jadinya aku masih pengen kerja, butuh duit. Ya yo, jangan takut no. Hum gitu. Bang, lagi serius. Loh, gimana sih? Loh, kan gini loh. Sampean serius terus sampean takut. Lah nek aku nggak bisa bawa sesenyum sama ketawa, sampean ke bawah takutnya lho yo gawe opo? Rugi pun sama saya. Ya pun saya ya harus berubah, mindsetnya harus berubah. Kalau nggak berubah berarti gak ada gunanya aku bikin konten. Sekarang gini. Iya benar-benar Bang. Sekarang gini, duduk ya. Istirahat, duduk. Kalau ada air panas ngeteh dulu. Terus sama ngelamun. Kira-kira hidupku besok itu mau kayak gimana ya? Kira-kira semuanya ini bisa tak lewati enggak ya? Wah, harus bisa tak lewati lah. Jadi namanya self talk itu sampean berbicara dengan diri sampean sendiri. Jadi saya sering ngelakuin seperti itu di Victoria Park. Sampean tahu tuh Victoria Park kan? Sampean tahu kan? Tak ceritain. Nah, tak ceritain supaya sampean bisa berpikir lebih jernih, tidak fokus pada ketakutan dan rasa capek. Jadi saya itu jadi turis hampir 23 bulan
self talk. Jadi ketika saya ngerasa capek dan uripku iki sakjane arepe nang ndi gitu, mau tak bawa kemana hidup saya itu. Saya di lapangan Victoria Park itu saya tidur terlentang liatin ke langit sambil bayangno, sambil saya ngomong sama diri saya sendiri. Masa hidup kayak gini-gini aja, aku harus kayak gimana ya. Jadi saya berbicara dengan diri saya sendiri. Makanya kenapa kalau sampean masih di dalam rumah, bikin teh atau kopi atau apa yang ada di situ, yang sampean duduk santai sebentar, rileks, sandaran gitu sambil dipegang kepalanya. Kok gini-gini amat ya cari uang. Paham nggak? Jadi setelah sampean rileks kayak gitu nanti, oh iyalah, tanggungan ternyata masih banyak. Di Indonesia butuh duit. Oke. Ya kerja itu pasti capek, tapi ya sudah istirahat dulu, ngeteh dulu. Wong sampean nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Sampean merasa khawatir, sampean merasa capek, sama merasa takut. Itu posisi sampean sendiri loh ya. Paham nggak? Itu saatnya sampean berbicara dengan diri sampean sendiri. Nanti setelah itu tehnya selesai, makan-makan apa yang ada, meja, kursi bisa dimakan atau ada kecoak-kecoak gitu apa gitu kan buat cemilan kan. Artinya habis itu sampean, oh iya ya, aku tahu tujuanku kesini mau ngapain sih. Nah, ya memang orang kalau bingung, panik, stres itu stop, Mbak. Stop itu ada artinya. Stop itu sit ya, S-nya itu sit, duduk. T-nya itu thinking, berpikir, stop. O-nya itu orienting, jadi berorientasi. P-nya itu planning, jadi stop, disuruh berhenti dulu nek sampean capek. Baru setelah itu dapat energi semuanya baru. Sampean dapat energinya dengan cara bagaimana? Sampean orangnya ekstrovert apa introvert? Nah, jadi kalau orang ekstrovert kayak saya apa? Karena butuh kayak ngeluarin unek-unek sebenarnya sih. Kalau misal aku cerita sama orang tua aku takut orang tua aku tuh panik. Nah, aku tuh punya suami juga sih sebenarnya, sedangkan tapi suami kurang respect gitu loh. Jadi ya Allah, aku harus cerita ke siapa? Aku tuh capek gitu. Tapi aku nggak pengen ngebebanin orang tua, anak atau mau apa. Oh ya sudah, cerita ke sini. Kata bojoku kalau suaminya nggak respect nggak usah dikirimin uang. Aku tuh kirim ke orang tua aku. Kirim ke orang tua aku untuk anak aku. Nah ya wes lo. Ya sudah nggak apa-apa. Kayak mentang-mentang aku kerja, dia tuh kayak enak, aku seenak dia sendiri. Dia nggak mau bantu aku. Wah, ya dibuang lo. Aku kepengen ngebuang tapi sama mama nggak boleh, gitu, kasihan gitu bapak dari anak kamu katanya gitu. Iya, kalau bapak tapi nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan, cerita nggak bisa, kasih uang juga nggak bisa, buat apa? Ya sudah, selesaikan loh. Ya nggak apa-apa, sampean fokus sama kerjaan aja. Aku udah ngomong sama mama ini sih. Terus untuk saat ini benar-benar kayak kalau ingat aku capek, tapi ingat lagi, oh iya aku punya anak, aku harus ngebahagiain anak aku. Enggak. Ya Allah, ya capek tapi semangat. Gini. Sampean harus tahu bahwa tugas sampean bukan membahagiakan siapapun. Ya kan? Tugas sampean bukan bertanggung jawab kepada siapapun, tapi tugas sampean yang utama itu bertanggung jawab pada diri sampean sendiri dulu. Jadi yang dilihat jangan sana. Sampean sama diri sampean sendiri. Sampean ini jadi apa? Sampean jadi ibu. Ibu tanggung jawabnya gimana? Lah ya sudah gitu toh. Jadi bukan anak, bukan suami, bukan orang tua. Sekarang sampean jadi apa? Oh, jadi anak. Kalau jadi anak berarti tanggung jawab sampean apa? Berbakti ke orang tua. Kalau sampean jadi ibu, tanggung jawabnya apa? Memberi makan sama anaknya. Lah ya wis toh. Tapi satu hal, kalau di dalam diri sampean ndak bisa bahagia, ndak bisa enjoy,
bagaimana cara memberikan kebahagiaan buat mereka. Makanya sampean harus enjoy dulu. Harus sampean dulu. Orang itu harus selesai dulu dengan dirinya sendiri, baru bisa dengan yang lain. Kalau sampean tidak selesai dengan diri sampean sendiri, maka selamanya akan dihantui rasa ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, tidak rileks, keterpaksaan. Karena sampean tidak selesai dengan diri sampean sendiri. Ingat loh ya, saya kasih tahu, ingat loh ya. Sampean sudah nyampe Hong Kong. Sama Gusti Allah sampean sudah dikasih jalan. Jadi jangan disia-siakan sesuatu yang sudah diizinkan oleh Gusti Allah. Sampean diizinkan loh ke Hong Kong. Nyampe sini loh, dapat majikan. Diizinkan kan? Sampean harus mengambil nilai itunya. Jangan ngambil nilai capeknya. Gitu loh. Jadi anak-anak itu kadang-kadang yang bingung itu karena terlalu lama di Indonesia, hidup di Indonesia, mindsetnya tidak berubah. Ini Hong Kong, nggak bisa. Pesan adik saya dulu waktu saya punya hutang, saya menginjakkan kaki di Jepang, kata adik saya apa? Lupakan Indonesia. Artinya lupakan Indonesia itu lupakan segala sesuatu, hal-hal yang enak yang ada di sana. Di sini saatnya berjuang. Jadi saya disuruh sejenak untuk melupakan kebiasaan saya yang ngopi-ngopi, nongkrong, itu suruh ngelupain. Iya dong. Sampean juga harus begitu, ngelupakan bahwa sampean punya suami, ya kan? Yang nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak diskusi dikala sampean capek. Lah dulu pacarannya gimana lo? Kan saya jadi heran. Nah, aku langsung nikah, salahnya di situ. Nah itu selak kebelet ya, selak kepingin ya. Iya. Oh, sampai ini kepinginan senggarai, makanya jadinya kebelaso. Terus sekarang udah jadi berapa? 1 apa 2? 1 lah, udah 1 aja deh, 1 aja kayak gini rasanya, 2 belum pusing nanti gue, yang ada gak mau. Gitu loh. Yang hidup itu sampean sudah nyampe sini, sampean sudah gajian dari sini, sampean sudah ada majikan, udah yang ada di depan mata hajar dulu. Gitu ceritanya. Iya, benar. Hajar dulu, nanti lama-lama juga sampean kebal. Alah kayak gini. Semua sampean nggak nonton saya. Oh, kontennya belum tak naikin ya. Pian yang 20 tahun belum ya? Konten. Oh ya, belum naik. Konten saya yang ada yang 22 tahun, 20 tahun, 19 tahun, 12 tahun, yang paling sedikit 8 tahun. Itu ngumpul di sini ngomong, sama Mbak. Semua mengalami kayak sampean. Jadi sing diceritakno kemarin sing Mbak Renia itu jam 3 pagi suruh bangun bikin kue. Wah, ya jam 3 pagi suruh bangun bikin kue. Terus sing parah sing dipermalukan. Yang tamacok. Nek tamacok nek bis ngomong karo koncone iku pembantune ra iso kerja, pembantune iku. Jadi dia itu dengar sendiri di mana bahwa dia diajak majikannya tamacok. Habis diajak tamacok kan dia nungguin. Lah, nungguin itu terus dilokno sama tetanggane. Pembantumu ompok kongkon tengak-tengok ae nunggu awakmu tamacok. Terus habis itu membeliin makan ya. Ngasih kue atau membelikan jajan gitu, terus diomong, "Kok kenaan temen babumu iku tak tukokno ge awakmu ngekekno nang pembantumu." Sama CC-nya itu langsung dikembalikan. Langsung dibelikan balik. Harga dirinya diinjak-injak di depan teman-temannya. Dia ngerasain kayak gitu, Mbak. Jadi mempermalukannya bukan nggak ada orang, sudah ada orang dipermalukan kayak gitu. Sampeyan coba bayangkan. Jadi iya yo sing garai. Semua merasakan nggak enaknya itu semua. Justru makanya
sekarang saatnya mereka pergi ke sana, sampean agak sedikit rileks sambil mikir, iya yo. Nah Indonesia saya kerja jadi buruh pabrik aja nggak sampai segini. Ibaratnya kayak gitu. Di Indonesia mungkin paling aku beli skincare nggak bisa. Mau wirid paling bedak FIFA. Paling bedak FIFA kan kayak gitu. Di sini sampean begitu libur gitu mau mangan apa aja, model apa aja, ketemu menungso model apa aja ada, cuman rasan-rasan mau berkarya bikin YouTube, mau ngeliatin bebek kembar, liatin laut pantai sambil jajan kan bisa sejenak rileks kan satu hari. Jadi jangan dipikir ndak enaknya terus. Ada balance, kita mikir oh iya ternyata iyalah. Coba sampean lihat berita-berita yang di Indonesia sing bayar utang terus di PHK sampai 3.000 orang. Terus piye nasibnya? Pusing. Nah ya piye nasibnya? Yo enggak. Kalau yang kayak gitu iya ya aku sih kurang dipecat. Jadi dinaikin diturunin, dinaikin diturunin, naik turun kan enak. Sampeyan kan wis tahu naik turun enak. Wah, ya, enak banget itu. Loh kan, domong kok sampean nih. Santai, tenang. Mari ngono terus bersih-bersih lagi semangatnya. Bener banget. Mungkin aku kurang bersyukur ini. Sebenarnya sampean nggak kurang bersyukur, sampean nggak tahu letak cara bersyukur dan cara bagaimana bersyukur yang sampean nggak tahu. Bukan kurang bersyukur. Sampean nggak tahu di celah-celah mana rasa syukur itu sebenarnya ada kan. Kalau sampean percaya menghitung nikmatnya Gusti Allah, niscaya kita itu nggak akan bisa. Nah itu loh. Nah karena nggak bisa itu makanya ambil yang masuk di nalari sampean. Jangan semua kebeen. Makanya kan kita ngambil sedikit aja. Oh iya. Cara bersyukur yang belum tahu cara bersyukur. Saya nggak bilang kurang bersyukur, enggak, tapi cara bersyukur. Sampean mau beli baju berapa, model apa aja, kayak anak-anak semuanya yang di Hongkong, coba kalau pulang selemari 2 lemari itu kan isinya baju semua, ya nggak pernah dipakai. Iya, tok sampean ini ngomong. Bojoku. Tapi emang iya bener loh. Lah mangane bojoku aja berapa kebo di rumah. Puyan berapa kebo? Enggak bisa dihitung jari berarti sudah lebih dari 10 kebo ha. Isinya baju-baju yang mulai dari langsing sampai saiki enggak sedeng digawe kan. Kayak gitu loh, Mbak. Jadi bayangkan kalau sampean di Indonesia bisa ngerasain jalan-jalan ke mall aja sama anaknya makan gitu wis mending. Gak bingung besok bayar listriknya berapa, belum lagi ada orang bubuhan, ada orang punya gawe, kita harus ngamplopin, diundang sini sana. Di Hongkong kan mana ada sampean, nggak ada toh. Ya nggak ada, tapi kan ada tekanan dari rumah. Kondangan ya sini, Nah, ya. Kondangan ya sini di setelah sama di sini juga. Iya sampean bilang. Ya udah kalau nggak ada duit terus nggak usah didatengin, selesai loh. Sampean kan kalau di sini enak, jangan ikut mikir yang di sana. Melok capek kalau sampean mikir. Udah cukup nggak cukup pada segitu atur sendiri ya, gitu aja. Itu loh, itu yang membuat sampean jadi apa ya? Harusnya kayak gitu tuh. Iya, belajar sampean belajar untuk bukan tega, sekali lagi bukan tega, tapi memanage. Jadi di sana ajari manage, jangan kurang kasih, nggak bisa begitu. Silakan di manage. Di sini juga capek gitu, monggo terserah. Jatah anak sekian, sekolah sekian, sudah wis, tolong please. Gitu, minta tolong. Jadi bukan mereka yang minta tolong sama-sama, jangan minta tolong. Untuk saya tidak diribeti dengan urusan-urusan yang nggak beres. Gitu. Adik saya waktu sekolah ke Jepang dapat beasiswa itu bilang sama ibu saya gimana? Bu, jangan cerita-cerita susah sama saya ya. Dia ngomong kayak gitu. Adikku ngomong sama ibuku, bayang no. Karena dia kepingin fokus dan konsentrasi.
saya mau cari S2 dan S3. Ibu tolong jangan cerita-cerita susah. Tak ceritain sama sampean. Jadi kalau orang tua udah dibilang kayak gitu kan, wah di sana dia menempuh ilmu gitu. Dia tirakat, dia riadoh, mencari sesuatu lah. Baru setelah adikku lulus dan semuanya selesai lah, minta mobil, betulin rumah ya dikasih semua. Tapi pada saat masa belajar itu 7 tahun kalau 8 tahun. Dia dari S2 sampai ke S3, sampai dia sudah bekerja. Jadi di setting di rumah itu di setting. Sampean yang nyeting. Jangan sampean yang di setting mereka. Kalau sampean yang di setting mereka ngene iki jadine. Giliran curhat piye? Ya. Ngomong sama orang tuh. Nah, curhate jere bojoku curhat karo bojone wong. Lah ya piye terusan? Ya Allah, maaf. Lo enggak apa-apa, bojoku kan bilang. Kan dia dengerin juga di sebelah. Belum berangkat, nanti jam 12 dia berangkat. Jadi kayak gitu tuh, Mbak. Jadi menurut saya sekali lagi nek sampean wis lega ya sudah. Sampean harus strong lah, berjuang. Terus di Hongkong jangan belajar. Sampean yang nyeting ya, bukan sampean yang disetting, oke? Itu kuncinya hari ini, sampean yang nyeting, bukan sampean yang disetting. Kasih tahu mereka. Sampean yang ngatur karena sampean yang ngasih. Tapi nyeting gini. Kenapa? Tapi emang uang aku tuh tak kasih semua ke rumah. Aku kirim tiap bulan 6 kayak gitu. Aku cuma nyisain pas. Ya sekarang enggak loh. Sekarang kasih separuh loh. Kalau perlu dikasih cuman berapa persen. Kalau gaji 473 wis gak potongan ya. Kita ngitungnya gak potongan. 40. Berapa? 4630. Ya 4630 ya sudah. Gimana caranya 1500 mereka selesai. 1500 itu gede loh. Sisanya sampean pegang sendiri loh. Orang tua aku kalau cerita, anak kamu jajannya banyak. Ora usah dikasih jajan. Ditelepon anaknya. Ditelepon anaknya, nggak boleh jajan sekarang. Ngerti? Kasihan. Oh ya sudah. Dia masih 3 tahun. Ya kalau sampean prinsipnya kasihan ya wis. Mama, ibu itu mendidik, bukan mengasihani. Mendidik, bukan mengasihani. Mendidik. Anak jangan dididik dengan kasihan. Loh iya, ibu saya dulu gitu. Jangan dididik dengan kasihan. Tapi dididik dengan semangat, tanggung jawab. Jangan kasihan. Kalau kasihan nanti yang kasihan jadi sampean sudah tua, anaknya nggak ngerti. Kayak kemarin cerita yang di Malang, ibunya sendiri, anaknya diomelin katanya mau beli tanah nggak jadi, ibunya dimatiin, dibunuh. Aduh. Ya karena semuanya dia dikasih. Sama aku sering anak di Hongkong, anakku aku gak iso nyenengno, gak iso nyembadani, wis iso ngekeki dhuwit opo ae dijaluk. Nanti ketika dia sudah dewasa, kita kuliahin. Nanti pada saat kuliah dia kerja, mau masuk kerja, dibilangin, kamu bisa masuk kerja, kamu minta duit ibumu 150 juta untuk bisa masuk. Dibilang kayak gitu, ibu apa gak nangis? Ibunya sudah semakin hari semakin tua, anaknya dari kecil sampai gede dipelihara, dianya di luar negeri. Apa gak jadi orang tuanya nelongso karena dilulu, dikasihani tadi. Orang itu tidak bisa dididik dengan baik hanya dengan rasa kasihan. Kalau perlu kejam karena kita sayang, karena kita mau mendidik mereka jadi lebih baik. Itu tidak cuma di anak, orang tua juga. Karena ada anak-anak yang cerita, buku lo njaluki ngene, wis aku iki mumet to dijaluki ngene, apa-apa sing ditakokno wis
kirimannya kapan dikirim, kan kayak gitu tuh. Jangan ketawa, sampean paling kayak gitu juga. Alhamdulillah. Kalau orang tua aku masih perhatian sama aku, kamu gimana, sehat, tiap hari pasti tahu kok, pasti, alhamdulillah. Cuma ya itu kalau, aduh ya Allah, perkara keuangan itu berasa kayak aku semua. Ya sudah, sekarang harus tegas, harus dihitung, disampaikan. Terus juga nanti jangan ada di sini terus ikut-ikut sing gak kena. Temennya pinjem ikut bisnis ini bisnis itu, wah jangan.